Hai guys, perkenalkan nama saya Nadia Lulu Zubaidi. Saya kelas 10 MIPA 8. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Genteng akan mempresentasikan tentang kedaruratan medis. Semua yang dialami korban yang tidak tergolong dalam kecelakaan dimasukkan dalam kelompok kedaruratan medis. Seseorang yang mengalami kasus medis mungkin juga dapat mengalami cedera sebagai akibat dari gejala gangguan fungsi tubuh yang terjadi, misalnya kehilangan kesadaran lalu terjatuh sehingga terjadi suatu luka. Dalam penata laksanaan pertolongan pertama kasus medis tidak banyak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal yang paling penting adalah mengenali kedaruratannya, terutama secara dini. Kesimpulan mengenai keadaan yang dihadapi hampir 80% diperoleh berdasarkan wawancara dengan penderita benda sadar, keluarganya, atau saksi mata, dan sumber informasi lainnya. Dalam penata laksanaan penderita yang paling penting adalah menjaga jalan nafas dan memantau tanda vital penderita secara teratur. Gejala dan tanda pada kedaruratan medis sangat beragam, khas maupun tidak khas. Perubahan yang tidak normal dari vital penderita sudah mengarah pada kedaruratan medis. Beberapa hal yang dapat diamati pada penderita yang mengarahkan kecurigaan kita pada adanya masalah medis adalah gejalanya. 1. Demam, nyeri, mual, muntah, buang air kecil yang berlebihan atau tidak sama sekali, pusing, perasaan mau pingsan, sesak atau merasa sukar bernafas, rasa haus atau lapar yang berlebihan, rasa aneh pada mulut. Tanda 1. Perubahan status mental atau tidak sadar atau bingung. 2. Perubahan irama jantung, nadi cepat atau sangat lambat, tidak teratur, lemah atau sangat kuat. 3. Perubahan pernapasan, irama dan kualitas warna pada selaput lendir atau pucat, kebiruan, terlalu merah. 4. Perubahan keadaan kulit, suhu, kelembapan, keringat berlebihan, sangat kering, termasuk perubahan warna pada selaput lendir pucat, kebiruan, terlalu merah. 5. Manik mata, sangat lebar atau sangat kecil. 6. Bau khas dari mulut atau hidung. 7. Aktivitas otot, misalnya kejang atau kelumpuhan. 8. Gangguan saluran cerna, yaitu mual, muntah, atau diare. 9. Tanda-tanda lainnya yang seharusnya tidak ada. Ada tambahan, anggap semua keluhan penderita adalah benar. Bila penderita merasa tidak enak atau nyaman, maka perlakukan sebagai kasus medis. Penata laksanaan. 1. Baringkan dengan tungkai ditinggikan. 2. Longgarkan pakaian. 3. Usahakan menghirup udara segar. 4. Periksa fisik yang meliputi 1. Kepala, yaitu telinga, hidung, mata, dan mulut. 2. Leher. 3. Dada. 4. Perut, punggung, dan pinggul. 5. Periksa nadi. Cara memeriksa nadi adalah 1. Leher, arteri karotis. 2. Lengan atas. 3. Pergelangan tangan. 4. Lipat paha atau arteri femoralis. 6. Periksa suhu. Denyut nadi bayi 120-150 kali per menit. Anak-anak 80-150 kali per menit. Dewasa 60-90 kali per menit. Beberapa gangguan medis yang umum ditemukan adalah 1. Pingsan atau sinkop atau kolaps, terjadi karena peredaran darah yang ke organ otak berkurang yang dapat terjadi akibat emosi yang hebat, berada dalam ruangan yang penuh, orang tanpa udara yang segar yang cukup, letih dan lapar,
terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Gejala dan tanda. 1. Perasaan limbung. 2. Pandangan berkunang-kunang dan telinga berdenging. 3. Lemas, keluar keringat dingin. 4. Menguap. 5. Dapat menjadi tidak ada respon yang biasanya berlangsung hanya beberapa menit. 6. Denyut nadi lambat. Penata laksanaan. Baringkan penderita dengan tungkai ditinggikan. 2. Longgarkan pakaian. 3. Usahakan penderita menghirup udara yang segar. 4. Periksa cedera lainnya. 5. Beri selimut agar badannya hangat. 6. Bila pulih, usahakan istirahatkan beberapa menit. 7. Bila tidak cepat pulih, maka periksa nafas dan nadi, posisikan dengan stabil, bawa ke fasilitas kesehatan. 2. Paparan panas. Panas dapat mengakibatkan gangguan pada tubuh. Umumnya ada 3 macam gangguan yang terjadi. 1. Kram panas. Terjadi akibat kehilangan garam tubuh yang berlebihan melalui keringat. Gejala dan tanda. 1. Kejang pada otot yang disertai dengan nyeri. 2. Tungkai dan perut. 3. Kelelahan. 4. Mual. 5. Mungkin pingsan. Penata laksanaan. 1. Baringkan penderita di tempat yang teduh. 2. Beri minum kepada penderita, bila perlu campur sedikit garam. Jangan membuang waktu untuk mencari garam. 3. Rujuk ke fasilitas kesehatan. Tiga, paparan dingin atau hipotermia. Udara dingin dapat menyebabkan suhu tubuh menurun. Suhu lingkungan tidak perlu sampai beku untuk mencetuskan hipotermia. Ada beberapa keadaan yang memperburuk hipotermia, yaitu faktor angin dan kekurangan makanan. Gejala dan tanda hipotermia sedang. 1. Menggigil, terasa melayang, pernapasan cepat, nadi lambat, gangguan penglihatan, reaksi mata lambat, dan gemetar. Hipotermia berat. Pernapasan sangat lambat, denyut nadi sangat lambat, tidak ada respon, manik mata melebar dan tidak bereaksi, alat gerak kaku, tidak menggigil. Penanganan hipotermia. Rawat penderita dengan hati-hati, berikan rasa nyaman. 1. Penilaian dini dan periksa penderita. 2. Pindahkan penderita dari lingkungan dingin. 3. Jaga jalan napas dan berikan oksigen bila ada. 4. Ganti pakaian yang basah, selimuti penderita. Upayakan agar tetap kering. 5. Bila penderita sadar, dapat diberikan minuman hangat secara pelan-pelan. 6. Pantau tanda vital secara berkala. Dan 7. Rujuk ke fasilitas kesehatan. Saya minta maaf jika ada perkataan yang salah dan kesalahan dalam membagi info. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.